Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu. Silakan duduk ya. Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar Nak Manda hari ini? Alhamdulillah baik sih, Bu. Kalau orang tua baik. Alhamdulillah baik juga sih, Bu. Dan sehat-sehat alhamdulillah. Tadi sebelum saya ke sini kegiatannya apa saja, Mbak? Tadi tuh ada perkuliahan, Bu. Di kelas tadi ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada biologi itu. Dan sebelum istirahat tadi saya langsung ke sini untuk menemui Ibu. Oh, jadi Manda memang sengaja ya datang ke sini untuk menemui Ibu. Iya Ibu, saya sengaja menemui Ibu karena saya kebetulan bertemu dengan Ibu karena saya sedikit ada problem yang mungkin dengan bertemunya saya dengan Ibu dapat membuat saya merasa lega setelah keluar dari ruangan kursus ini. Karena saya rasa patokan saya di sekolah ini adalah Ibu selaku guru BK yang dapat menyelesaikan masalah saya. Dan itu mungkin Ibu akan memberikan saya pengarahan atau saran dan hal-hal lain lah yang Ibu bisa berikan kepada saya, Ibu. Wah, bagus sekali Nak Manda. Berarti anak Manda ini sudah memiliki keinginan sendiri. Berarti Nak Manda ini tanpa paksaan ya datang kemari. Itu memang pure dari keinginan Nak Manda untuk datang ke Ibu. Iya Ibu, saya rasa jika saya hanya terdiam diri di kelas dan merenungi apa yang saya rasakan, mungkin itu bukan solusi yang terbaik buat saya. Maka dari itu saya merasa bahwa saya ini punya tujuan untuk bertemu dengan Ibu agar saya bisa menyelesaikan mungkin dapat menjelaskan saya untuk bisa menyelesaikan apa yang saya rasakan saat ini Bu. Makanya saya memberanikan diri untuk menemui Ibu. Bagus Nak Manda, Ibu sangat mengapresiasi kedatangan Nak Manda untuk menemui Ibu secara langsung. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa sebenarnya tujuan kedatangan dari Nak Manda ini, apa yang bisa Ibu bantu? Iya Ibu, dengan Ibu katakan tadi, saya memang memiliki problem yang mungkin membuat saya ini merasa cuma sungguh dalam menghadapi ujian, karena kan sebentar lagi bakal ada ujian ini Bu. Nah, saya juga merasa bahwa saya takut, saya cemas dan saya juga bingung nanti menghadapi ujian ini seperti apa Bu yang saya harus lakukan. Nah, mungkin dengan itu Ibu bisa membuat saya merasa mempunyai tujuan apa yang harus saya lakukan. Oh, di Nak Manda ini cemas memikirkan ujian yang sebentar lagi akan berlangsung ya? Iya Ibu. Ibu paham, kecemasan ujian bisa menjadi tantangan yang sulit dihadapi. Nah, bisakah Namanda ini ceritakan sedikit tentang bagaimana kecemasan ini mempengaruhi hidup Namanda? Nah dari situ lah Bu, karena kan memang kecemasan ini membuat saya tidak bisa tidur, dan saya juga merasa bahwa saya ini ketika saya memikirkan ujian sebentar lagi, saya juga bingung Bu, bab apa yang harus saya pelajari, materi apa yang harus saya pelajari, seperti apa yang saya harus jalani, dan dari situ semua yang membuat saya merasa bahwa saya takut sekali untuk menghadapi ujian seperti ini Bu. Jadi memang kecemasan ujian ini sangat mengganggu aktivitas Namanda ya? Iya Ibu, karena saya juga bisa tidak tidur karena hanya memikirkan itu saja Bu, ujian, bahwa ujian sudah lagi datang. Saya tidak bisa tidur dan menghayalkan bahwa semoga saja saya bisa mendapatkan nilai terbaik. Namun itu semua membuat pikiran saya bingung Bu, apakah yang saya harus lakukan seperti itu. Itu terdengar sangat melelahkan. Namun apakah ada waktu atau situasi ketika Namanda ini merasa lebih tenang atau kurang cemas mengenai ujian ini? Maksudnya itu seperti apa ya Bu? Bisa dijelaskan supaya saya bisa memberikan apa ya? Apa yang ada di pikiran saya? Jadi begini ya, apakah di dalam keseharian Namanda atau hari-hari Namanda ini pernah merasakan tidak cemas atau tidak terlalu memikirkan ujian ini? Ada sih Bu, ada. Namun saya merasa itu belum bisa menyelesaikan kali itu. Tapi saya rasa itu bisa membuat saya lega karena ketika saya mempelajari buku-buku yang telah diberikan, materi-materi yang telah diberikan oleh guru, membuat saya yakin bahwa sebenarnya saya bisa menghadapi ujian. Namun sedikit ada keraguan, tetapi saya tetap belajar dan menginspirasi diri saya agar saya bisa menghadapi ujian ini Bu. Itu bagus Nak Manda. Nah,
Jadi saat Namanda ini merasa yakin dengan materi, merasa yakin bisa menghadapi ujian, dan kecemasannya mulai berkurang, selain itu, apakah ada cara lain yang biasanya membantu Namanda ini merasa lebih percaya diri atau tenang sebelum ada ujian? Banyak sih Bu, mungkin yang bisa saya lakukan itu mempelajari sebelum ujian minggu. Terus kedua itu mungkin juga ketika saya mendengarkan musik dan sebelum saya belajar itu saya mendengarkan dulu musik supaya badan saya relax dan pikiran saya fresh untuk menangkap lagi materi-materi yang akan saya pelajari. Oh, jadi memang sebelumnya Namanda ini sudah melakukan beberapa strategi untuk mengatasi kecemasan ujian. Nah, itu adalah langkah yang bagus untuk mengelola kecemasan. Nah, bagaimana jika selanjutnya kita mencoba mengembangkan strategi-strategi yang lebih spesifik untuk membantu kamu merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian? Oh, seperti itu ya Bu. Oh, baik sekali Bu, karena itu juga bisa membuat saya tidak cemas dalam menghadapi ujian. Dan strategi yang mungkin nanti kita akan bahas, mungkin itu membuat saya lega dan yakin akan ujian tiba nantinya. Baik, nah sekarang kita mungkin bisa, mari kita bayangkan sesaat. Nah, jika besok pagi kamu bangun dan keajaiban terjadi dan kamu menghadapi ujian dengan perasaan tenang dan percaya diri, bagaimana kamu akan menggambarkannya? Ketika saya bangun, mungkin saya bisa merasakan kenyamanan, ketentraman, dan membuat saya merasa tidak bingung dalam menghadapi ujian nantinya, dan membuat jantung saya ini tidak berdebar-debar lagi Bu, seperti biasanya ketika saya bangun nanti. Nah, itu terdengar sangat luar biasa, Namanda. Nah, sekarang kira-kira apa yang dapat kita lakukan agar kamu mendekati perasaan itu lebih dekat sekarang? Mungkin agar kejadian itu sedikit ya Bu, mungkin saya bisa membuat jadwal belajar, apalagi ya Bu, memberikan komitmen pada diri saya bahwa dalam satu tugas itu kamu harus membaca buku, mengulang kembali materi-materi, mereview materi yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya itu. Itu terdengar sangat bagus. Strategi seperti membuat jadwal belajar itu sangat bagus untuk menghadapi ujian nantinya. Nah, sekarang bagaimana jika kita menilai tingkat kecemasan kamu saat ini? Nah, dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu artinya tanpa kecemasan, sedangkan 10 itu adalah kecemasan yang sangat parah. Nah, kira-kira tingkat kecemasan kamu saat ini tuh berada di angka yang mana? Saya pikir mungkin dari yang dikatakan yang 9 sekali itu mungkin ada di angka 8 gitu. Itu tergolong kecemasan kamu itu masih tergolong sangat tinggi, Namanda. Nah, bagaimana jika kita memulai dengan menerapkan strategi belajar yang teratur, mungkin dengan teknik pernapasan, dan kita juga lihat bagaimana perasaan kamu dalam beberapa hari mendatang. Itu adalah seperti rencana yang baik Ibu, dan dari strategi itu yang bisa saya terapkan ke depannya agar saya bisa menjadi jauh lebih baik dalam menghadapi ujian. Terima kasih Ibu atas kesempatan Ibu dan meluangkan waktunya untuk saya menemukan strategi-strategi ini demi bantuan Ibu. Sama-sama, Namanda. Ibu yakin Namanda ini dapat mengatasi kecemasan ujian ini. Iya Ibu, insya Allah saya bisa. Nah, jika tidak ada, apakah masih ada yang ingin Namanda sampaikan? Sepertinya sudah cukup sih Bu, mengingat waktu keluar main juga sudah hampir habis. Saya akan masuk kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran berikutnya. Kalau begitu, jika sudah ada yang ingin Namanda sampaikan, Namanda ini nantinya jangan sungkan ya untuk kembali bertemu dengan Ibu. Ya Ibu, mungkin nanti jika saya ada kesempatan waktu, saya akan memberitahukan hasil dari strategi yang tadi diberikan. Jika itu berhasil, saya akan memberitahukan Ibu dan melakukan sesi konseling kembali. Baik, kalau begitu saya pamit dulu Ibu untuk kembali masuk ke dalam kelas. Ya, selamat Ya, terima kasih banyak.